Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Novianti Ramadhani, NIM 22022171 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Hari ini saya akan menjelaskan 10 poin penting dalam aspek sosial emosional, kognitif, dan bahasa. Yang pertama yaitu aspek sosial. Poin pertama adalah pengertian sosial emosional. Proses di mana anak belajar beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ini pun berkaitan dengan mendengarkan, mengamati, dan meniru apa yang mereka lihat. Poin kedua yaitu karakteristik sosial emosional. Adapun karakteristik emosional pada anak usia dini berlangsung secara singkat dan berakhir tiba-tiba. Terlihat lebih kuat dan hebat secara berlangsung. Emosi dikategorikan menjadi dua, yakni emosi positif dan emosi negatif. Poin ketiga yaitu pengertian pemalu. Pemalu adalah sifat atau karakteristik yang ditandai dengan kecenderungan merasa gugup, khawatir, atau kecenderungan selama berinteraksi sosial, terutama dengan orang-orang asing yang baru saja dikenal. Poin keempat yaitu ciri-ciri pemalu. Lebih kurangnya seperti kurang nyaman menyuarakan pendapat, lebih baik menyendiri daripada harus berada di tengah keramaian, panik saat harus beradaptasi dengan lingkungan, sulit dalam memulai percakapan, enggan menatap lawan bicara. Poin kelima yaitu pengertian dalam gadget. Gadget adalah istilah yang membuat kepada perangkat elektronik yang memiliki sifat khusus. Dan poin keenam, dampak dari gadget. Anak menjadi pribadi yang tertutup, tidak suka menyendiri, berperilaku kekerasan pada aktivitas dan ancaman untuk bullying. Poin ketujuh adalah pengertian anak manja. Anak yang tidak disiplin, memanipulasi, dan cenderung membuat orang lain tidak nyaman dengan sifat-sifatnya. Poin ke-8, pengertian gangguan emosi. Kondisi yang merupakan memiliki ciri-ciri respon emosional yang terlalu kuat, terlalu lemah untuk melihat situasi tertentu. Untuk poin ke-9 yaitu pengertian Down syndrome. Pengertian Down syndrome pun kalau dibilang seperti kelainan genetik yang menyebabkan penderitaan memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Untuk poin ke-10 yaitu ciri-ciri dalam Down syndrome. Ciri-cirinya seperti perawatan pendek, dia seperti perawatan pendek, lebih pendek dibandingkan anak usianya. Datuk otot dan sendi kurang kuat, serta leher pendek dan lebar, lengan pun dan tungkainya pun pendek, dan berbagai macam pun ciri-ciri yang lain juga. Aspek kedua yaitu aspek kognitif. Pada aspek kognitif tersebut memiliki juga 10 poin, yaitu poin pertama yaitu permasalahan perkembangan aspek kognitif anak usia dini. Memiliki anak yang tidak memiliki konsentrasi dalam belajar, minimnya ketersediaan alat pembelajaran edukatif pada di rumah. Ketiga, ketergantungan penggunaan gadget pada anak. Untuk poin kedua yaitu gangguan berbicara. Gangguan berbicara merupakan suatu gangguan yang dapat mempengaruhi cara seseorang anak untuk mengeluarkan suara dan pembentukan kata-kata. Untuk poin ketiga yaitu penyebab terjadinya gangguan berbicara dalam kognitif. Hambatan hambatan ini merupakan otak yang menguasai kemampuan oral motor, masalah keturunan, masalah pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua, atau bisa jadi dengan faktor televisi. Untuk poin keempat yaitu gangguan kesulitan dalam berbicara. Gangguan kesulitan dalam berbicara yang terjadinya karena adalah kelainan pada sistem saraf sehingga pengidapan menjadi kesulitan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Untuk poin kelima yaitu gangguan konsentrasi atau sulit fokus. Gangguan ini seperti otak yang mengakibatkan kesulitan konsentrasi dan pemusatan pemerhatian. Untuk poin keenam yaitu faktor dalam penyebab gangguan konsentrasi dan kebiasaan ini. Pertama yaitu kebiasaan multitasking, kurangnya tidur, bosan dalam mengerjakan tugas, sibuk dengan gadget, atau kebiasaan overthinking. Untuk poin ke-7 yaitu gangguan hiperaktif atau ADHD. Gangguan ini itu gangguan mental yang menyebabkan seseorang sulit untuk memfokuskan perhatian pada suatu hal. 8 yaitu faktor yang mempengaruhi ADHD genetik, yaitu seperti fungsi dalam struktur otak, genetik, paparan neurotoksin selama kehamilan, merokok, dan penggunaan alkohol selama kehamilan. Untuk poin ke-6 yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan umumnya adalah rasa cemas atau kekhawatiran yang berlebihan dan tidak terkendali dalam sebuah diri. Untuk poin ke-10 yaitu faktor yang menunjukkan reaksi kecemasan. Reaksi ini yaitu faktor yang mempengaruhinya yaitu terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal itu seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan mereka, pengalaman,
Untuk eksternalnya, kondisi medis, diagnosis penyakit, akses informasi, komunikasi terputik, lingkungan, fasilitas kesehatan. Nah, sekarang untuk aspek ketiga, yaitu aspek bahasa. Kita juga memiliki 10 poin penting, yaitu poin yang pertama, teori behaviorisme. Teori yang memusatkan perhatian pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku yang berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Untuk poin kedua yaitu teori nativisme. Teori nativisme merupakan salah satu aliran dalam pendidikan yang berpandang bahwa setiap anak yang lahir telah membawakan bakat tersendiri dan akan berkembang secara masing-masing menurut bakat yang dibawanya sejak lahir. Untuk poin ketiga yaitu teori kognitivisme. Teori ini mengungkapkan bahwa pelajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Untuk poin keempat yaitu teori interaktionisme, yaitu cabang dan ilmu sosiologi yang membahas tentang cara seorang individu berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan lingkungan individu tersebut. Untuk poin kelima yaitu pengertian speak delay. Speak delay adalah keterlambatan kemampuan bicara dan bahasa yang tidak sesuai dengan anak usia dini. Poin keenam, ciri-ciri dalam speak delay itu seperti anak kesulitan meniru suara, lebih suka menggerakkan tubuh dibandingkan menggunakan suara, anak tidak mampu mengikuti instruksi secara verbal, dan juga tidak mampu mengucapkan kata-kata yang dapat dipahami. Untuk poin ketujuh adalah pengertian artikulasi. Artikulasi adalah perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa demi kata yang baik dan benar dan jelas. Untuk poin ke-8 yaitu ciri-ciri artikulasi. Ciri-ciri pada artikulasi itu membedakan berbagai hal bunyi vokal, dikatakan untuk menentukan sifat vokal tersebut. Untuk poin ke-9 yaitu gangguan dileksia. Kondisi dileksia ini seperti kayak mana seseorang mengalami kesulitan belajar yang menyebabkan masalah pada proses menulis, mengejar berbicara, atau membaca. Untuk poin ke-10 yaitu ciri-ciri dalam dileksia. Ciri-cirinya seperti kesulitan membaca dengan suara lantang, kemampuan membaca dan menulis yang lambat, dan memiliki masalah dalam mengeja tulisan.